Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Baiklah, saat ini giliran preview Indonesia melawan Korea. Senang rasanya kita bisa sampai sejauh ini, perempat final Piala Asia U23. Sudah ditarget sejak awal, dan kita berhasil melaluinya dengan baik, dengan meyakinkan, dan kini menghadapi Korea Selatan U23. Ini duel yang sudah ditunggu oleh Sintayong. Ada sebuah romantika ya dari laga melawan Korea Selatan, melawan negaranya sendiri. Tapi pada 2018 lalu, Sintayong pernah sedikit sakit hati karena usai Piala Dunia 2018 di mana Korea Selatan gagal melaju ke 16 besar, walaupun saat itu dia bisa mengalahkan Jerman, dia dilempari bantal guling dan telur busuk. Tapi dalam wawancara terakhir, STY mengaku tidak sakit hati. Ya, itu bagian dari pekerjaan profesional. Dan Sintayong pastinya profesional untuk tetap serius menangani Indonesia saat menghadapi Korea Selatan. Kalau kita bicara dua negara ini, ada perbedaan prestasi yang tentu besar ya. Korea Selatan sudah langganan Piala Dunia, sedangkan kita baru grow, baru tumbuh. Maka itu tidak aneh kalau saat rekor pertemuan, perbedaannya cukup besar. Berdasarkan statistik yang saya dapatkan dari 11 versus 11, Indonesia melawan Korea Selatan di level senior sudah 53 kali. Tapi Indonesia kalah 43 kali. Imbang, menang 6 kali dan imbang 8 kali. Sedangkan di level junior atau U23 juga pernah jumpa 1 kali. Tepatnya di kualifikasi Piala Asia U23 2016. Tahun 2015 lalu. Indonesia kalah telak 4-0. Jadi ada pembuktian tersendiri, ada motivasi tersendiri dari Timnas U23 melawan Korea Selatan. Kemenangan akan kembali menjadi sejarah karena kita melakukan lompatan-lompatan prestasi yang luar biasa. Dan itu bukan tidak mungkin saat ini. Melihat penampilan yang sudah ditampilkan oleh Garuda Muda sejak fase grup, kita sangat mungkin untuk menciptakan sejarah lagi melawan Korea Selatan. Apalagi di laga ini kita kembali komplit. Seperti diketahui, Nathan Chuaon akhirnya kembali lagi membela timnas. Dia hanya sehari di Belanda, sempat latihan dengan Heerenveen, lalu diizinkan lagi untuk kembali ke Qatar bersama skuad Garuda U23. Dia hanya satu hari di Belanda ya, dan berkat lobi PSSI juga bantuan dari netizen, SC Heerenveen mengizinkan Nathan untuk kembali memperkuat timnas U23. Ini menarik. Artinya kembalinya Nathan membuat kita kembali bisa memainkan winning team di pertandingan melawan Korea Selatan. Pemain terkuat ada semua. Dan sejauh ini tidak ada pemain yang mengalami cedera. Bagus sekali. Fisik pemain bagus. Apalagi motivasi. Pemain semuanya ingin melaju lebih jauh. Perempat final tidak cukup. Walaupun ini yang ditargetkan oleh PSSI. Perempat final belum cukup. Saat ini waktunya untuk mengejar semifinal. Caranya dengan mengalahkan Korea Selatan. Dan formasi 3-4-3 pasti akan digunakan lagi oleh Sintayong. Tapi kita juga harus menunggu apakah ada kejutan. Tapi dengan 3-4-3 kita lebih stabil. Di mana saat bertahan formasi bisa berubah menjadi 5-4-1. Dan pastinya Variener akan kembali di lini tengah bersama Nathan. Sedangkan Justin Hubner akan menjadi jenderal di lini belakang bersama Rizky Ridho, sang kapten, dan Muhammad Ferrari. Di depan Marcelino, Rafael Struijk, dan Witan.
Namun apakah ada kejutan dari Sintayong untuk menghadapi ini? Soalnya di konferensi pers dia mengatakan sudah menganalisa Korea Selatan U23 yang ditangani oleh Hwang Sun-hong. Dia berkesimpulan bahwa Daejuk Junior ini, Korea Selatan U23 ini sangat kuat, memiliki kecepatan, memiliki postur tinggi badan yang kuat, yang tinggi. Meski begitu, Sintayong mengaku sudah punya senjata rahasia untuk mengalahkan Korea Selatan U23. Apa rahasianya? Dia tidak menyebutkan. Nah, ini yang jadi teka-teki. Seperti apa Sintayong akan menggelar formasi, atau apakah ada kejutan pemain yang ditampilkan di laga melawan Korea Selatan? Kita pantas menunggu di lapangan nanti. Sedangkan Korea Selatan yang ditangani Hwang Sun-hong ini memang kuat. Mereka sudah bersama cukup lama. Mereka juga meraih prestasi bagus dengan menjuarai Asian Games 2023 lalu di Guangzhou, Cina. Meraih medali emas. Jadi tim ini memang kuat. Hwang Sun-hong biasanya menggunakan formasi 4-2-3-1, tapi di laga terakhir dia juga merubahnya menjadi 3-4-3. Apakah akan berubah lagi? Karena pastinya Hwang Sun-hong juga cukup mengenal Sintayong, karena ini adalah STY dan Hwang adalah rival lama. Keduanya sudah cukup lama melatih. Saat STY melatih klub, Hwang melatih beberapa klub Liga Korea juga. Jadi rivalitasnya sudah lama dan pastinya saling mengenal. Tinggal kehebatan atau kejelian pemain menerapkan strategi. Ya tentunya strategi juga dari pelatih masing-masing. Dan Korea Selatan ini memiliki dua senjata yang cukup berbahaya menurut saya, yaitu Lee Yong-jun, striker muda, memiliki postur 193. Dia diistirahatkan saat lawan Jepang. Sepertinya untuk laga perempat final ini. Lalu ada juga winger Lee Tae-seok. Winger kiri Korsel ini sudah mencetak 3 assist. Inilah yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Dan menurut saya, dengan penampilan kita sebelumnya, saya yakin Indonesia bisa meredam ini. Karena mimpi kita adalah menuju Olimpiade 2024. Ini belum pernah kita capai sebelumnya. Jangankan Olimpiade, mencapai Piala Asia U23 saja yang menjadi jalan menuju Olimpiade sulit. Sekarang di debut Indonesia di Olimpiade, debut Indonesia di Piala Asia U23, maksud saya, Indonesia berpeluang besar untuk meraih tiket itu. Caranya ya mengalahkan Korea Selatan dan capai semifinal. Semifinal kalau bisa menang lagi. Nah, di semifinal nanti kalau bisa mengalahkan Korea Selatan, kita akan menghadapi Uzbekistan atau Arab Saudi. Nah, ini dua laga sulit lagi. Tapi kita tetap optimis karena kita juga sudah melawan tim-tim yang sulit sebelumnya. Jordania, Australia, bahkan dua negara ini tidak berkutik dan gagal dari fase grup. Dan mumpung lagi bagus-bagusnya, kita bisa berharap lolos ke Olimpiade dengan meraih minimal peringkat 3. Kalau bisa masuk final. Tapi peringkat 3 saja sudah cukup untuk tembus Olimpiade. Dan ini saatnya Garuda Muda meraih mimpi itu. Dan meraih kesempatan untuk main di Olimpiade yang menjadi sejarah yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman. Terima kasih dan salam olahraga.